Ya Tuhan, berkati lambung saya Tuhan biar tetap sehat. Amin. Hello, welcome back to my YouTube channel Apri Joel TV dengan saya Apri Joel. Sekarang saya mau bahas tentang tips gimana caranya supaya kita bisa pede dengan diri kita dan kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ada banyak banget chat yang masuk di WA, bahkan juga di Instagram saya yang mengatakan bahwa Kak, saya nggak pede, bahkan saya nggak berani bikin video. Bahkan ada teman-teman saya yang sudah punya follower banyak juga di Instagram. Ketika saya mengajak mereka untuk live bersama, mereka nggak berani. Saya juga nggak bisa salahkan itu, karena memang setiap orang memiliki kapasitas dan juga kepercayaan dirinya itu berbeda-beda. Nah, karena itu saya mau share tips-tips bagaimana caranya supaya kita bisa pede dan juga menerima diri kita, supaya orang lain juga bisa menerima diri kita. Banyak orang tidak pede dengan dirinya itu karena dia merasa penampilannya kurang bagus. Dia merasa dia tidak ganteng atau nggak cantik sama sekali. Dia selalu merasa kurang, ada yang kurang dengan dirinya. Dia selalu melihat latar belakang keluarganya. Dia selalu melihat masa lalunya. Dia selalu melihat keberadaan dirinya. Dia bukan siapa-siapa. Nah, ini yang berbahaya, karena memang banyak orang selalu mengukur seseorang dari 6 atau 7 hal yang saya sudah sebut tadi. Oke, yang pertama, mari kita lihat dari akarnya. Yang membuat orang gak pede itu adalah, yang pertama tadi adalah karena dia merasa dia gak punya penampilan yang bagus. Dia merasa tidak tampan, tidak cantik, gak good looking. Dan yang berikut, dia selalu merasa kurang dan kurang. Anyway teman-teman, kalau seandainya kita memakai ukuran bahwa harus menjadi tampan dan cantik, harus berpenampilan baik, baru kita bisa pede, itu salah besar. Kenapa? Karena banyak banget artis-artis, banyak banget orang-orang juga yang dia meskipun dia nggak punya penampilan yang baik, meskipun dia nggak ganteng dan dia juga nggak cantik, tapi dia punya kepercayaan diri. Dia percaya dengan dirinya karena dia merasa dirinya baik-baik saja. Dia merasa dirinya itu oke saja, sekalipun kadang mereka nggak baik-baik saja. Malah kamu yang sebenarnya luar biasa, kamu yang sebenarnya baik-baik saja. Ada apa dengan diri kamu? Kenapa kamu selalu merasa kamu tidak bisa dan tidak bisa? Kenapa kamu tidak percaya kepada diri kamu? Padahal kamu punya skill, potensi yang luar biasa dan hebat. Teman-teman dengar bahwa value diri kita atau nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh pakaian kita, oleh wajah kita, entah itu ganteng, entah itu cantik, tampan atau tidak. Bukan dilihat dari barang branded yang kita pakai, bukan dilihat dari baju-baju branded yang kita pakai, entah itu kita pakai jas, entah itu kita pakai baju yang mahal atau sepatu pantofel, sepatu mahal dan lain-lain. Itu semua tidak akan pernah menjadi nilai diri kita. Karena suatu hari nanti, kalau seandainya Tuhan izinkan ada di titik terendah di dalam hidup, apakah kita masih bisa tetap percaya dengan diri kita? Yang ketiga tadi, orang yang selalu gak pede dengan dirinya adalah karena dia selalu melihat dirinya kurang dan kurang. Makanya dia merasa selalu insecure dan terus insecure. Padahal ada banyak hal yang harus disyukuri dalam hidup kita. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, Kak Apri, Kak Joel, kira-kira apa yang kamu syukuri dari hidup kamu? Terlalu amat sangat banyak. Saya nggak perlu cerita, karena itu takutnya bisa membuat orang insecure juga. Tapi saya cerita yang paling simpel saja. Saya setiap hari bisa ngopi, itu adalah hal yang paling saya syukuri. Karena masih banyak orang yang even dia tidak bisa makan. Ada banyak orang yang dia kena penyakit, makanya dia nggak bisa ngopi. Entah itu lambung, entah itu usus buntu, dan lain-lain. Ada orang yang meskipun dia kaya banyak duit, tapi dia nggak bisa menikmati enaknya kopi itu teman-teman. Gue masih bisa sangat bersyukur kalau gue masih bisa ngopi sampai hari ini. Bahkan satu hari bisa 2-3 kali. Ya Tuhan, berkati lambung saya Tuhan biar tetap sehat. Amin. Yang kedua, saya masih bisa punya keluarga dan saya menyayangi mereka. Itu adalah hal yang bisa saya syukuri. Saya bisa punya banyak hal yang orang lain gak punya. Even itu dulu saya kemanapun saya selalu jalan kaki, tapi hari ini saya kemanapun Tuhan memudahkan saya untuk saya bisa punya motor dan saya bisa pergi kemana-mana. Ya, motor dipunyai semua orang, tapi tidak semua orang bisa bersyukur dengan hal itu. Saya bersyukur karena saya tidak naik angkot kemana-mana. Saya nggak naik kereta atau naik busway kemana-mana. Karena sejujurnya sampai hari ini saya nggak pernah naik kereta dan busway karena saya tidak suka menunggu dan duduk lama. Dan masih ada banyak sekali hal yang perlu saya syukuri, yang sebenarnya itu membuat saya bisa bersyukur dengan diri saya sendiri. Yang berikut, orang yang insecure karena masalah latar belakang keluarganya, karena masalah keberadaannya di keluarganya, karena masa lalunya. Teman-teman, biar teman-teman tahu saja bahwa tidak ada orang satupun yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang yang hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya masa
masa pilu atau masa-masa yang hancur. Pasti semua orang mengalami hal-hal yang pernah menghancurkan hatinya dan dirinya. Semua orang pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak di masa lalunya. Bahkan begitu banyak orang-orang yang sukses pun pernah mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya dihina, hidup miskin, tidak memiliki apapun, dan mereka memiliki latar belakang keluarga yang sangat miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Salah satu contohnya saja adalah Ferruccio Lamborghini. Dia adalah seorang yang dulu hanya memiliki sebuah traktor. Dia dihina oleh Ferrari sampai satu hari. Oleh karena hinaan itu, dia berjanji untuk membuat sebuah mobil yang akan lebih bagus dari Ferrari. Itulah kenapa keluar mobil Lamborghini saat ini. Kalau seandainya dulu Thomas Alva Edison gak dihina, ibunya tidak akan tarik dia dari sekolah, dan hari ini tidak akan ada bola lampu yang dimana kita bisa nikmati, dan saya bisa pakai lighting kiri kanan untuk bisa buat video di YouTube. Terima kasih Pak Thomas Alva Edison. Tuhan memberkati engkau. Jadi sekali lagi, semua orang pasti punya masa lalu. Semua orang pasti punya background. Keluarganya entah keluarganya nggak mampu, keluarganya bukan orang siapa-siapa, bukan keturunan bangsawan mungkin, bukan keturunan orang-orang besar. Itu nggak masalah. Semua orang pasti punya masa lalu yang berbeda-beda. Kalau kata Bill Gates, kalau kamu lahir miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu baru kesalahan kamu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita terlahir bukan sebagai orang yang hebat, kaya, dan juga orang-orang keturunan bangsawan, setidaknya kita bisa mengejar hal itu. Kita bukan lahir dari orang kaya, tapi harus ada anak-anak yang terlahir dari orang kaya, yaitu dari kita. Itu semua kita yang tentukan hari-hari ini. Nah, yang berikut adalah cara supaya kita bisa lebih pede dan menerima diri kita sendiri adalah kita harus belajar untuk kembangkan apa yang menjadi kelebihan dan kekuatan kita. Misalkan skill kita, keahlian kita, hobi kita itu apa, passion kita itu apa, potensi yang ada dalam diri kita. Gali itu, temukan itu, dan juga mulai kembangkan setiap kelebihan yang teman-teman punya. Entah itu berbicara seperti saya sekarang ini, entah itu buat video, entah itu kemampuan administrasi, kemampuan berbahasa mungkin, kemampuan berbicara, kemampuan untuk menulis, kemampuan bermain musik, apapun, setiap kelebihan dan kemampuan yang teman-teman punya, mulai maksimalkan itu. Niscaya itu akan membuat teman-teman lebih pede dan juga lebih menerima dirinya sendiri. Karena kebanyakan orang gak pede karena dia selalu melihat kekurangan dirinya. Nah, kalau yang dia selalu lihat adalah kelebihannya, pasti akan membuat dia menjadi pede. Nah, kalau teman-teman punya banyak kelebihan, kekuatan, skill, dan potensi, otomatis teman-teman lebih pede dengan diri teman-teman sendiri. Karena itu saya sarankan mulai hari ini, lebih banyak kembangkan potensi, skill, kelebihan, dan juga passion teman-teman, hobi teman-teman. Oke, itu aja mungkin sedikit inspirasi dan motivasi dari saya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Kalau teman-teman suka, tolong share supaya lebih banyak orang yang dengarkan video ini. Karena saya menyediakan konten-konten edukatif, motivatif, dan juga inspiratif. Dan konten-konten self-development lainnya. Dengan saya Apri Joel dari Apri Joel TV.